Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat berjumpa kembali anak-anakku kelas 8 di seri video pembelajaran. Kita akan meneruskan materi kita di video sebelumnya. Masih di tekanan pada zat cair. Kalau di video sebelumnya kita sudah membahas tentang tekanan hidrostatis dan bejana berhubungan. Sekarang kita masuk ke dua topik pembahasan insyaallah, yaitu tentang hukum Pascal dan hukum Archimedes. Yang pertama hukum Pascal. Nah, kita lihat di sini hukum Pascal. Sebuah bejana berhubungan berbentuk U dengan besar bejana yang tidak sama. Jika di titik A diberi tekanan, maka tekanan tersebut akan diteruskan ke titik B. Baik, kita gambarkan saja agar kalian bisa memahami. Nah, ilustrasinya begini. Di bejana berhubungan kan kemarin sudah mengenal pipa U. Sekarang ada pipa U, tapi dengan dua sisi yang tidak sama. Oke. Ada pipa U seperti ini. Kita anggap seperti ini. Nah, ini ada luasnya dan di sini diisi dengan zat cair. Nah, apa yang terjadi kalau misalnya pada pipa U sebelah ini, sebelah A dan sebelah B, ini di sini kita beri tekanan. Kita tekan. Maka tekanan yang diterima oleh A ini akan diteruskan oleh zat cair itu ke segala arah. Karena di sini hanya satu jalur, maka akan diteruskan sampai di sini. Nah, dia menerima tekanan di sini. Maka besarnya tekanan di A, ini ada B di A, dan ini ada P di B, adalah sama. Tekanan di A dengan tekanan di B sama, walaupun keduanya punya luas mulut tabung yang berbeda. A lebih kecil, B lebih besar. Sama. Tekanannya sama, kita merujuk pada tekanan rumus tekanan, maka di sini F pada A, gaya yang dikenai pada A. Jadi di sini ada gaya, di sini juga ada gaya B. Nah, gaya pada A dibagi luas penampangnya A itu sama dengan gaya pada B dibagi luas penampangnya B. Jadi F per A, B sama. Nah, B sama dengan F per A. Jadi ini adalah bentuk persamaannya. Nah, jadi tekanan yang diberikan pada A, maka besarnya sama dengan tekanan yang ada di B. Atau sebaliknya, B yang diberi tekanan, arahnya begini, maka tekanannya A juga sama dengan tekanannya B. Dengan B adalah F per A, gaya perluas, maka gaya yang diberikan pada A, maka perluasnya A. Sama dengan gaya yang diterima B, perluasnya B. Apakah gayanya sama? Tidak. Ya. Yang sama itu tekanannya. Luas alasnya sama. Luas alasnya beda, gayanya pun berbeda. Tetapi hasil akhirnya tekanannya sama. Kalau kita lihat di modul ini, kita lihat contohnya. Kita perkecil agar terlihat semua. Nah, sebuah pipa hidrolik ya. Jadi aplikasi hukum Pascal ini biasanya dipakai di hidrolik. Contoh hidrolik itu apa? Dongkrak, kemudian alat pengangkat mobil pada tempat cuci mobil, seperti itu. Sebuah pipa hidrolik mempunyai luas penampang kecil ini 10 cm kubik. Maaf, bukan cm kubik ya, harusnya cm kuadrat. Dan luas penampang besar yang ini 2000 cm kuadratnya. Ini sudah dibetulkan, ini salah tulisan. Yang kecil luasnya 10 cm kuadrat, yang besar 2000 cm kuadrat.
Jika pada penambang besar diletakkan batu 400 Newton beratnya, maka berapakah gaya yang diperlukan untuk mengangkat batu tersebut? Jadi kita kasih gaya agar memberikan tekanan dari sini sampai ke sini sampai mengangkat batunya. Nah, berapa tekanan yang gaya yang harus diberikan? Nah, kita harus ingat bahwa tekanan pada luas kecil sama dengan tekanan di luas yang besar, di mana tekanan adalah F1 per A1 untuk yang kecil ini, F2 per A2 untuk yang kecil ini. F1 yang kita cari per luasnya berapa? 10. Sama dengan F2 ini sama dengan W 400 per 2000. Sehingga 10 pindah ke sini, F1 menjadi 400 kali 10 per 2000 menjadi 2 Newton. Nah, kita lihat bahwa dengan seperti ini, aplikasi untuk hidrolik ini, bahwa berat benda dengan berat 400 Newton dapat kita angkat dengan hanya gaya 2 Newton. Asalkan di sini luas penambangnya seperti ini. Nah, jadi ini adalah aplikasi dari hukum Pascal. Nah, penerapan hukum Pascal dalam kehidupan sehari-hari. Ada di peralatan dongkrak hidrolik mobil untuk ganti ban, mesin hidrolik, misalnya alat berat, bego, pengangkat mobil di tempat cucian mobil, dan rem cakram. Rem cakram sama fungsinya. Jadi kita memberikan tekanan lewat tuas rem yang kita tekan, maka oli pada selang akan menerima tekanan, diteruskan sampai ke cakram bawah dan menjepit piringan cakramnya. Itu adalah rem cakram. Kemudian kita lanjutkan ke hukum Archimedes. Nah, hukum Archimedes di sini, nah, benda saat di udara, ini ada benda, ada zat cair. Saat di udara, benda ini punya berat yang biasa kita cari dengan M kali G. Nah, tapi begitu dimasukkan zat cair seperti ini, apakah benda tersebut juga memiliki berat yang sama saat seperti sebelum dimasukkan? Nah, kita lihat bahwa kondisi awal air adalah tingginya segini. Kita perbesar dulu. Tingginya segini permukaan air. Kemudian setelah benda masuk, tingginya naik seperti ini. Ada perubahan volume. Nah, volume pertambahan air ini sama dengan volume benda. Atau istilahnya volume zat cair yang dipindahkan sama dengan volume benda. Maka di dalam hukum Archimedes ini kita mengenal istilahnya adalah ada namanya gaya angkat ke atas atau gaya apung. Kalau kita gambarkan hukum Archimedes, kita pakai ini. Jadi kalau ada air dan ada benda. Benda di udara ini punya W, di mana W sama dengan massa kali gravitasi. Begitu benda ini dimasukkan ke dalam zat cair yang tadi awalnya posisinya segini, kemudian naik menjadi segini karena ada benda yang masuk. Oke, bendanya saya letakkan di tengah. Di sini ada perubahan zat cair. Nah, oke. Benda saat di dalam zat cair, selain dia punya W tadi, benda tersebut akan menerima namanya gaya apung atau gaya angkat ke atas. Jadi kenapa kita kalau di air cenderung bisa mengapung? Karena begitu kita masuk ke dalam air, kita menerima gaya apung. Jadi berat benda di air atau benda di fluida itu tidak sama dengan berat benda saat di udara.
Sehingga berat benda di air itu adalah berat benda di udara dikurangi gaya tekan ke atas atau gaya apung. Nah, berapa besar gaya apung itu? Besar gaya apung itu dapat dicari dengan rumus Fa sama dengan Rho kali G kali V. Rho adalah massa jenis zat cairnya, dalam hal ini air. Kalau kalian masih ingat, massa jenis air itu kalau dalam satuan kilogram per meter kubik adalah 1000 kilogram per meter kubik. Kalau dalam satuan sentimeter kubik adalah 1 gram per sentimeter kubik. Yang biasa digunakan yang ini. Nah, G adalah percepatan gravitasi 10 meter per sekon kuadrat dan V adalah volume zat cair yang dipindahkan. Nah, kita masuk ke latihan soal saja. Sebuah balok mempunyai volume 0,8 meter kubik. Dimasukkan ke dalam air yang bermassa jenis 1000 kg per meter kubik. Jadi kita tuliskan di datanya ada dan percepatan gravitasi 10 meter per sekon kuadrat. Tentukan gaya tekan atas atau gaya apung yang diterima benda jika benda tercelup sebagian, tercelup setengahnya, yang berarti yang A ini posisinya begini. Kita gambarkan. Nah, ini permukaan air. Bendanya begini. Setengah tercelup di air. Dan yang B, benda tercelup seluruhnya. Nah, tercelup seluruhnya. Yang membedakan apa nanti adalah volume. Kita lihat, untuk kasus benda tercelup setengahnya, maka Fa sama dengan Rho kali G kali V, 1000 kali 10, dan volumenya adalah volume yang di air. Berapa ini? Setengah dari volume keseluruhan, berarti setengah kali 0,8. Berarti 1000 kali 10 kali 0,4 hasilnya 4000 Newton. Dengan posisi benda tercelup sebagian, maka gaya tekan atas yang diterima adalah 4000 Newton. Kalau benda tercelup seluruhnya, maka volumenya adalah mengikuti volume keseluruhan. Jadi 1000 kali 10 kali 0,8 sama dengan 8000 Newton. Nah, itu anak-anakku semua. Nah, saat benda dimasukkan ke dalam air akan mengalami 3 kemungkinan keadaan. Bisa terapung, bisa tenggelam, atau bisa melayang. Melayang itu posisinya seperti ini. Benda di tengah-tengah. Tidak di atas, tidak di bawah. Kalau tenggelam itu plek di bawah. Nah, benda terapung itu kalau massa jenis benda lebih kecil daripada massa jenis zat cair. Kemudian, nah ini gambarnya. Ada beratnya, ada gaya tekan atasnya. Nah, benda tenggelam itu kalau massa jenis benda lebih besar daripada massa jenis air. Sedangkan benda melayang itu kalau massa jenis benda sama dengan massa jenis zat cairnya. Jadi urutan sebuah benda kalau dimasukkan dalam air, misalnya ada 3 buah benda, benda A, benda B, dan benda C. Mana yang massa jenisnya paling besar? Nah, massa jenis itu begini. Kita kalau mengamati, massa jenis itu urut dari yang terkecil turun sampai yang terbesar. Berarti A itu adalah massa jenisnya yang terkecil, B yang nomor 2 ini paling kecil, ini agak lebih besar, dan yang paling besar massa jenisnya adalah C. Nah, jadi seperti itu anak-anakku semua. Tentang hukum Archimedes, mungkin untuk lebih menguatkan kita akan cari contoh soal tentang hukum Archimedes. Oke. Kita lihat contoh soal nomor 1. Pada gambar di samping, ini tadi berarti nomor 1 tentang Pascal. Mana nomor 1? Oke.
pilih bisa warna lain mungkin. Nah, F1 20, A1 25. A2-nya 50, berapa berat batu ini F2-nya? Maka kita bisa pakai persamaan Pascal tadi, F terlalu besar. Nah ini F1 per A1 sama dengan F2 per A2. F1 20, A1-nya 25 sama dengan F2 per A2-nya 50. Oke, saya teruskan di sini. Maka F2 sama dengan 20 per 25, kemudian 50 pindah ke sini, jadi di atas kali 50. Kita sederhanakan 25 dengan 50, ini menjadi 2, 2 kali 20, 40 Newton. Sehingga berat batunya adalah 40 Newton. Sekarang kita cari soal yang tentang hukum Archimedes. Oke, ini tekanan zat padat. Nah, ini nomor 6. 4 buah benda memiliki massa dan volume yang sama. Berarti benda yang sama. Dicelupkan ke dalam zat cair yang berbeda-beda. Zat cair dalam bejana yang memiliki berat jenis paling besar adalah, nah, kita lihat, kalau terapung, maka massa jenis zat cair lebih besar daripada massa jenis benda. Kalau melayang, massa jenis zat cair dengan benda sama. Kalau tenggelam, massa jenis benda lebih besar. Kita lihat, kita anggaplah massa jenis bendanya ini rho benda misalnya 10. Maka kalau ini A, massa jenis zat cair di atas 10. Kalau B sama dengan 10. Kalau C terapung juga berarti di atas 10. Kalau D, massa jenis zat cair di bawah 10. Nah, sekarang berarti jawaban yang mungkin adalah A dan B. Mana yang lebih besar daripada antara A dan B, massa jenis zat cairnya? Yang lebih besar adalah yang A. Kenapa? Kita lihat bagian yang tercelup itu antara A dengan C lebih banyak C. Jadi yang ngangkatnya lebih kuat itu gampangnya adalah yang A. Sehingga yang massa jenisnya paling besar itu adalah yang A. Oke, baik anak-anakku semua, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan di video kita kali ini tentang hukum Pascal dan hukum Archimedes. Semoga bisa dipahami penjelasan saya. Kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan di kolom komentar atau di grup sekolah. Terima kasih anakku semua, tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita diberi perlindungan dan hidayah. Saya akhiri video kita kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.